Di tengah merebaknya opini sinis tentang Islam oleh masyarakat Barat, ternyata banyak pula opini kekaguman masyarakat Barat terhadap Islam. Misalnya, pemerintah Amerika Serikat mengakui Nabi Muhammad sebagai salah satu manusia penyumbang hukum konstitusi di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Beliau dianggap sebagai salah satu dari 18 orang yang dianggap memberi inspirasi besar dalam peletakan hukum konstitusi Amerika Serikat. Namun sayangnya, penghargaan kepada Nabi Muhammad oleh pemerintah Amerika Serikat itu dilakukan dengan cara yang keliru atau salah kaprah. Yap, penghormatan kepada Nabi Muhammad tersebut diwujudkan dengan membuat patung yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad. Padahal dalam ajaran Islam sendiri dilarang keras untuk memvisualisasikan Nabi Muhammad dalam wujud gambar ataupun patung. Patung yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad tersebut dipasang di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di kota Washington DC, tepatnya di sebelah utara ruang sidangnya. Di situ bisa dijumpai ukiran relief yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad yang digambarkan sedang memperlihatkan Al-Quran sambil memegang sebilah pedang. Patung relief ini sudah terpasang sejak tahun 1930-an. Tak hanya di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat saja, patung yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad juga dibuat sebagai satu dari 9 patung-patung dari para tokoh penting sejarah hukum dunia di gedung Pengadilan Banding Manhattan, New York, Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya guys. Thank you. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, ulama besar Indonesia, dalam muhibahnya di Amerika Serikat selama 4 bulan pada tahun 1952, beliau sangat dibuat terkejut oleh keberadaan patung yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad di kota New York. Namun di sisi lain, hal itu membuat beliau sadar bahwa pengetahuan tentang agama Islam di Amerika Serikat saat itu masih sangat kecil. Ada rasa ironi di dalam diri Buya Hamka yang bila diingat-ingat, Nabi Muhammad dulu berupaya menjauhkan umatnya dari patung-patung seperti itu. Namun sekarang beliau sendiri malah dipatungkan di Amerika Serikat. Dalam memoar beliau yang berjudul 4 bulan di Amerika, Buya Hamka menelusuri keberadaan patung tersebut dan menghubungkannya dengan pemahaman tentang Islam di negara barat, khususnya Amerika Serikat. Hasil penelusuran Buya Hamka mendapati bahwa pembuat patung itu adalah pemahat Charles Albert Lopez. Dugaannya, si pemahat itu berasal dari Amerika Latin yang masyarakatnya saat itu umum memeluk agama Katolik. Beliau tidak tahu dari mana si pemahat mendapatkan gambaran tentang Nabi Muhammad. Tetapi di situ Nabi Muhammad digambarkan sebagai sosok yang gagah perkasa, kejam, memakai sorban, dan memegang pedang. Buya Hamka semakin heran karena patung yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad itu ada di tengah usaha Amerika Serikat mendekati bangsa-bangsa timur. Terlebih ketika di International Center di Washington, Buya Hamka dan sejumlah pemimpin agama yang hadir mendapat sebuah buku kecil berisi propaganda Amerika Serikat tentang usaha negara itu dalam mendamaikan dunia. Bagi Buya Hamka, buku itu cukup bagus. Tetapi di bagian akhir terdapat gambar 3 orang nabi, yakni Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Maksudnya sebagai lambang keberagaman 3 agama, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun bukankah tindakan semacam itu malah membuat usaha Amerika Serikat untuk mendekati bangsa timur yang mayoritas muslim menjadi semakin jauh? Yah,
seorang pejabat Amerika Serikat lalu bertanya kepada Buya Hamka mengenai kesan beliau tentang buku tersebut. Diterangkan oleh Buya Hamka bahwa patung dan gambar Nabi Muhammad yang ada di dalam buku itu telah menghancurkan maksud baik mereka, karena tidak ada seorang pun yang akan senang bila nabinya dibuat patung atau gambar. Bahkan di zaman keemasan seni Islam pun tidak ada satu seniman pun yang berani menggambarkan sosok Nabi Muhammad, sebab hukumnya adalah haram atau dilarang. Buya Hamka lalu menyarankan agar mengganti gambar Nabi Muhammad itu dengan gambar Ka'bah jika memang buku itu akan disebarkan. Mengenai hal itu, Buya Hamka sempat membicarakannya dengan George Fadil Hourani, seorang profesor di Michigan University yang merupakan seorang keturunan Arab beragama Kristen. George Fadil Hourani pun mengatakan bahwa pengetahuan bangsa Amerika tentang kebudayaan Islam dan kebudayaan Arab masih sangat sedikit. Melihat contoh kejadian ini, Buya Hamka menegaskan bahwasanya maksud menghina atau menyinggung perasaan muslimin oleh Amerika Serikat itu tidak ada. Tetapi karena pengetahuan mereka masih sedikit, kadang-kadang yang disangka menghormati malah bisa menimbulkan penghinaan. Patung yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad di gedung pengadilan banding Manhattan, Amerika Serikat akhirnya diturunkan setelah mendapatkan protes dari kedutaan besar negara-negara Islam seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia di tahun 1955. Sehingga kini patung tersebut tidak ada lagi di gedung pengadilan Manhattan. Tetapi hal yang berbeda terjadi di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada tahun 1997, The Council of American Islamic Relations atau CAIR mengajukan petisi keberatan ke pengadilan dan menghendaki agar patung atau relief yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad di Mahkamah Agung atau di Pengadilan Amerika Serikat dihilangkan. Alasan dari CAIR adalah Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memvisualisasi nabi-nabi. Kemudian dalam patung atau relief tersebut, Nabi Muhammad digambarkan membawa pedang, seolah-olah menampakkan pandangan negatif terhadap Islam yang dianggap sebagai penakluk yang tidak toleran. Dan juga dalam setiap dokumen yang berisi publikasi arsitektur gedung Mahkamah Agung tersebut telah salah menyebutkan bahwa Muhammad adalah pendiri Islam. Padahal dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad adalah penerus nabi-nabi sebelumnya termasuk Ibrahim, Musa, maupun Isa, dan beliau menjadi nabi yang terakhir. Namun, William Rehnquist, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat saat itu, menolak petisi CAIR tadi dengan alasan bahwa pemvisualisasian Nabi Muhammad dalam wujud patung atau relief di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan memperkenalkan beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah hukum dunia. Dan berkenaan dengan penggambaran memegang pedang lebih dimaksudkan sebagai simbol keadilan, bukan kekerasan. Dan terakhir, Ketua Mahkamah Agung tadi menjanjikan sebuah perubahan dalam isi pamflet tentang arsitektur gedung. Di situ akan dirubah menjadi Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi Islam atau Prophet of Islam, bukan sebagai pendiri Islam. Dengan tambahan keterangan bahwa gambar relief atau patung Nabi Muhammad dimaksudkan sebagai sebuah penghormatan dari sang pemahatnya kepada Nabi Muhammad. Duh, sayang sekali ya guys.
Semoga next time pemerintah Amerika Serikat bersedia mencopot atau melepas patung yang dianggap sebagai perwujudan sosok Nabi Muhammad tersebut. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih.